Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas 3 soal yang berkaitan dengan kombinatorik. Ya. Oke, soal yang pertama. Sebuah panitia terdiri dari 4 orang. Berapa banyak susunan panitia yang dapat dibentuk dari 10 orang? Nah, untuk menyelesaikan soal kombinatorik, teman-teman harus menentukan permutasi atau kombinasi yang digunakan. Nah, untuk menentukannya, cara sederhananya teman-teman harus ambil satu susunan terlebih dahulu, kemudian dari susunan itu coba diubah polanya. Nah, apakah antara susunan yang pertama dengan susunan yang kedua itu dianggap sama atau berbeda? Kalau sama berarti kita gunakan kombinasi. Kalau berbeda kita gunakan permutasi. Oke, contoh kita ambil ya. Orangnya itu adalah A, B, C, D. Ya, berarti susunan panitia yang diperbolehkan adalah A, B, C, D. Sekarang kita akan ubah ya susunan ini. Misalkan yang terbentuk adalah B, A, D, C. Nah, teman-teman perhatikan. Apakah dua susunan ini dianggap berbeda atau malah dianggap sama? Ternyata dianggap sama ya. Kenapa? Karena di sini tidak dijelaskan ya. Si A ini jabatannya apa, si B pun tidak dijelaskan. Begitu juga dengan C dan D. Artinya hanya kelompok panitia saja gitu ya. Tidak ada jabatan secara spesifik. Maka A, B, C, D dengan B, A, D, C itu dianggap sama. Maka kalau seperti ini, teman-teman gunakan kombinasi. Oke ya. Nah, di dalam kombinasi kita harus menentukan N yang merupakan keseluruhan objek. Keseluruhan objeknya adalah atau berjumlah 10. Kemudian K-nya adalah jumlah objek yang ingin dibentuk. Yang ingin dibentuk adalah 4. Maka K-nya sama dengan 4. Sekarang kita hitung 10C4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 dikurangi 4 difaktorialkan. Nah, seperti ini. Oke, kita sederhanakan 10 faktorial sama dengan 4 faktorial dikali 6 faktorial. Oke, kita peroleh ya nilainya di sini berarti ini boleh kita coret ya. Tinggal 7 kali 8 kali 9 kali 10 ya, teman-teman. Kemudian dibagi dengan 4 faktorial ya. Kita tulis saja di sini ya. Maka yang di atas itu tinggal 7 kali 8 kali 9 kali 10. Dibagi 4 faktorial. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, ini ya. 2 dengan 4, 8 ya. Ini kita coret ya. Ini 1 ya. Ini juga 1. Ini juga 1. Kemudian 9 dibagi 3, 3. Ini 3 dibagi 3, 1. Maka tinggal kita hitung 7 kali 3 kali 10 diperoleh. Ya, sama dengan 7 kali 3 kali 10 diperoleh 210 susunan ya, teman-teman. Oke ya. Ini untuk soal yang pertama. Jadi menggunakan kombinasi ya, di mana N-nya 10, K-nya 4 diperoleh hasilnya adalah 210. Oke, kita beralih ke contoh yang kedua. Sebuah turnamen sepak bola diikuti 12 kesebelasan atau klub. Pada babak awal, setiap kesebelasan harus bertanding satu sama lain. Banyak pertandingan pada babak awal
sama dengan titik-titik. Nah, ini juga perlu kita cermati ya teman-teman. Apakah soal ini menggunakan permutasi atau kombinasi? Kita ambil satu pola ya, misalkan kesebelasan A lawan kesebelasan B. Sekarang kita akan balik polanya, apakah sama ya, B lawan A. Oke, perhatikan soalnya, karena di soal ini tidak sistem home away ya, kandang tandang ya, hanya dilakukan di suatu tempat ya. Maka di sini A melawan B ini akan sama dengan B melawan A. Maka kalau seperti ini kita gunakan kombinasi. Karena A lawan B itu dianggap sama dengan B lawan A. Jadi urutannya tidak diperhatikan, jelas kita menggunakan kombinasi. Oke, sekarang kita tentukan N-nya. N itu adalah total objeknya. Ternyata di sini ada 12 klub ya, 12 klub. Kemudian K-nya, K itu adalah jumlah objek yang ingin kita bentuk. Nah, di sini ya, A, B. Berarti hanya ada 2 objek yang kita bentuk ya di sini ya. Dari 12 kita bentuk 2 objek. Berarti K-nya adalah 2. Sekarang kita hitung di sini. 12 C2 sama dengan 12 faktorial per 2 faktorial dikali 12 dikurangi 2 difaktorialkan. Oke, kita sederhanakan, maka diperoleh 12 faktorial per 2 faktorial dikali 10 faktorial. Nah, ini dapat kita sederhanakan ya, teman-teman. Hasilnya adalah 11 kali 12. Nah, seperti ini ya. Kita tulis di sini 11 kali 12 dibagi 1 kali 2. Karena di sini 2 faktorial. Kita sederhanakan ya. Ini bisa dibagi 2, 1, ini 6. Maka diperoleh 11 kali 6 sama dengan 66 pertandingan pada babak awal. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan mudah diikuti ya. Mudah dipahami. Oke, kita beralih ke soal yang terakhir ya. Dalam satu ruangan terdapat 30 orang. Setiap orang saling bersalaman. Banyaknya salaman yang dilakukan seluruhnya adalah. Nah, untuk soal ini pun kita harus menentukan menggunakan kombinasi atau permutasi. Cara mudah untuk menentukannya, teman-teman ambil satu pola. Misalkan A berjabat tangan dengan B. Nah, kita akan ubah ya. B berjabat tangan dengan A. Apakah dianggap sama? Oke, ternyata dianggap sama ya, teman-teman di sini ya. Maka urutannya tidak diperhatikan, kita gunakan kombinasi. Nah, tinggal kita tentukan N. N itu adalah jumlah keseluruhan objeknya. Jumlahnya adalah 30. Kemudian K itu adalah jumlah objek yang ingin dibentuk dari keseluruhan objek. Nah, ini berkaitan dengan berjabat tangan. Berjabat tangan itu memerlukan 2 objek. Ya, berarti K-nya adalah 2. Oke ya, cukup jelas ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita cari di sini kombinasinya 30 C2. Berarti 30 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 30 dikurangi 2 faktorial. Maka diperoleh 30 faktorial per 2 faktorial dikali 28 faktorial. Oke, kita coret ya. Yang ini tinggal 29 kali 30 ya, seperti ini. Kita tulis di sini 29 kali 30 per 2 faktorial, berarti 1 kali 2. Oke, kita sederhanakan ya, teman-teman. Dibagi 2 ya. Maka diperoleh di sini 30 dibagi 2, 15. Kemudian 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi teman-teman hanya menghitung 29 dikali 15.
Diperoleh ya, di sini sama dengan 435 ya. Oke, teman-teman, ini adalah banyaknya salaman yang dilakukan seluruhnya, yaitu 435. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti, dapat dengan mudah dipahami, serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.